ini oke. Yo iki tak kasih. Oh iya sih, iya. Iku lo rekor tosek. Oke. Ada ayam yang bisa terbang untuk pertama kalinya dan untuk terakhir kalinya. Menarik. Gua Andra, say something. Jambut di RPN ya, Cuk. Oh, iki. Tanggal 23 Mei 2023, Anda seseorang undir di jembatan Suhat. Entah mengapa, apa beban hidupnya. Mungkin dia tidak kuat menanggung beban hidupnya, atau mungkin dia ingin melepas sebuah beban hidupnya hanya demi sebuah ending yang sangat bahagia. Konten hari ini terinspirasi dari ayam yang terbang. Dia mengatur pohonnya secara vertikal. Dia merasakan sensasi gimana sih terbang itu. Akhirnya dia terbang dari tebing tinggi. Kalau di logika ayam kan nggak bisa terbang kan, tapi dia terbang secara vertikal hanya untuk merasakan gimana sih terbang, dan itu menjadi yang terakhir kalinya. Sejuk, bangun terus kayak jangkrik. Iya. Nah, itu tadi adalah contoh bittersweet ending. Kalau kalian mau lihat contoh bittersweet ending lainnya yang lebih umum di dunia nyata, lu akhirnya nikah sama cewek, tapi lu tahu bahwasanya lu gak bakalan punya anak kandung. Lu merasa kasihan dengan diri lu sendiri. Orang lain juga kasihan karena lu gak punya tangan, gak punya kaki. Karena satu hal, Pak, kamu bisa pertama kali standing sepeda motor untuk pertama kalinya, dan itu juga terakhir kalinya kamu mengendarai sepeda motor. Terserah pilihan Anda. Mau kalian memilih itu yang menanggung resiko Anda sendiri. Ini pilihan hidup. Kalau kalian masih bingung menentukan pilihan-pilihan yang terjadi dalam diri lu, ada sebuah teori mana ketika kalian melempar koin tersebut tas dan terlempar, ketika yang muncul adalah gambar, dan gambar itu ibarat pilihan Anda yang tidak Anda inginkan. Yang ada pilih adalah yang dibaliknya. Sebenarnya teori koin ini adalah teori di mana apa sih yang kalian inginkan, apa sih yang kalian pilih sebenarnya. Tapi teori ini sebenarnya masih ada yang salah. Kenapa? Karena ini hanya mempertimbangkan ego kalian sendiri tanpa mempertimbangkan hal lain yang sekiranya risikonya. Sebenarnya contoh-contoh tadi itu juga. Ini aku kemukakan teorinya. Teorinya adalah teori heuristik dan bias. Jadi teori heuristik adalah pengambilan keputusan dengan cepat sekali. Wow, cepat sekali, Bung. Ketika kalian mengambil keputusan yang cepat atau ada kebiasaan sendiri, di mana ada hal lain yang lebih menarik daripada mempertimbangkan hal-hal yang lebih positif untuk Anda sendiri. Jadi ibaratnya bias itu ya kita melihat visual yang menarik. Contoh lagi kan kayak Joshua kan. Tapi intinya kalau kita keseringan, ginjal kita yang rusak gitu kan. Kalian lebih menarik apa sih? Joshua atau air putih? Ya pasti Joshua toh. Ya kan? Daripada air putih. Ya coba pening air putih itu. Kita tambah sadar terkena bias dan heuristik ini. Karena satu hal, Pak, waktu kita terbatas. Meskipun kita tanpa manajerial waktu atau dengan manajerial waktu itu adalah emas. Kalau waktu kalian sia-siakan, waktu itu akan meninggalkan kalian. Bukan menunggu kalian, enggak, meninggalkan kalian. Dan itu kembali lagi pilihan Anda sendiri toh. Ya kan? Toh juga nanti endingnya kalian yang ambil toh, ya kan? Terus yang kedua, otak kita itu terbatas. Iya betul. Bikin konten marketing itu kan untuk pemasaran podcast itu seharian pusing, Pak, mikirin gimana sih cara bikin konten yang menarik buat kalian itu semua. Coba komen di bawah, kita chat bareng. Aku mau kita cari sahabat sejati gitu loh, teman gitu di online. Karena teman-teman online ku ini semua gak sedikit sih, malah gak ada teman, ya kan? Apa yang salah?
Saya aku cek rekaman ini. Saya campur. Kembali lagi ke contoh awalnya tadi, bahwasanya kayak Bundir tadi, dia melihat bahwasanya keputusan ini adalah keputusan yang tepat, karena keputusan ini adalah yang indah tanpa memikirkan resiko yang terjadi di masa depan. Dia memilih hal yang cepat sekali sehingga endingnya chaos avalanche again. Ya, kurang-kurangilah kita memilih dengan cepat hal tersebut. Ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari tanpa kerjaan dan juga mungkin bisnis yang kalian rintis. Seperti kalau kita bilang bisnis adalah, ada sebuah quotes di bisnis itu adalah jangan terlalu terburu untuk berbuat bisnis, karena kalau kalian semakin cepat membuat bisnis, maka potensi kegagalan kalian akan semakin lebih cepat. Ketika kalian ada soto langganan, nasi goreng langganan, apa sih yang membuat kalian merasa bahwasanya oh enak ini langganan di sini, bumbunya ada apapun gitu kan? Berarti apa? Yang jual juga suka. Sebenarnya penjualnya itu gak peduli dengan kalian, penjualnya itu peduli dengan dirinya sendiri. Kalau masakannya enak ya udah jualin, baru dijual ke kalian. Rasanya enak semua. Karena kenapa? Penjual itu juga manusia, content creator juga sama. Jadi pada intinya, buatlah dengan sampai sempurna menurut lo. Karena orang lain itu tidak peduli dengan Anda. Cuma Anda yang peduli dengan diri Anda sendiri. Jadi buat aja sampai sempurna. Jadi pada kesimpulannya adalah lebih baik berakhir dengan apa yang kita kontrol daripada berakhir dengan dikontrol oleh orang lain. Ali Sadikin pernah berkata, berubah atau punah. Jadi cobalah share itu kejadian ending pahit manis. Soalnya saya mau yang manisnya aja. Pokoknya kalian siaplah ambil risiko ketika kalian sudah memilih hal tersebut. Karena saya tak mau ambil juga kan, angkat tangan saya kan. Pokoknya sampean itu siap capek, karena saya mau naik jeep pribadi. Oke? Saya minta maaf sebesar-besarnya, karena minta maaf itu bukan hanya di Idul Fitri. Kuandra. See you next time. Bye. Sebenarnya aku bingung saya cuma nahan rapi cok sih cok nyauri sih cok kurang tapatin yuk lah lewat.